sesuai zamannya gitu ya. Dan itu menurut saya tepat gitu. Itu kita nggak boleh lupa anak kita karakteristiknya beda dengan kita zaman dulu. Kaitannya antara disiplin dan cinta dengan ASI, dengan kasih sayang, dengan afeksi, dan yang terakhir gimana caranya kita akan belajar tipsnya, mencoba mengajak anak, meminta anak melakukan sesuatu, tapi kita tetap menunjukkan kalau kita tuh sayang gitu ya, kalau kita tuh cinta sama anak kita. Oke, kita melihat yang pertama dulu, makna disiplin. Kalau melihat makna disiplin, artinya ada tujuan. Dan terkadang kita sebagai orang tua suka lupa kalau disiplin itu makna sebenarnya adalah mengajarkan, bukan menghukum, bukan memberikan time out gitu ya. Kamu nggak beresin mainanmu, kamu ke ruang baca gitu ya. Mainannya harus diberesin. Kalau kamu nggak beresin, kamu ke ruang baca. Time out, 3 menit di ruang baca misalnya gitu ya. Katain gitu ya, 3 menit itu dia ngapain di ruang baca? Bisa jadi dia main, bisa jadi dia cuman leha-leha gitu. Nggak ada penjelasan di situ. Cuman menghukum, sekedar tahu bahwa oh saya nggak beresin mainan, ya udah saya ke ruang baca aja gitu ya. Nanti kedepannya bisa jadi muncul perilaku itu. Sengaja nggak beresin mainan terus dia langsung pergi ke ruang baca misalnya. Nggak ada sesuatu yang kita ajarkan, nggak ada sesuatu yang kita jelaskan bahwa ini loh nak, yang mau ibu ajarkan adalah setiap kali kamu selesai main, tolong mainannya dibereskan, masukkan lagi ke kotaknya. Caranya seperti ini gitu ya. Kalau untuk anak kecil atau anak prasekolah 2, 3, 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, biasanya kita dampingi ya. Ini kayak Lego masuk ke tempat Lego, sip, masukin yuk balapan gitu ya, bisa caranya mengajak dengan gitu. Kalau mainan masak-masakan ke situ tuh, ayo yuk kita masukin gitu. Artinya apa? Ada tujuannya. Kedepannya kita harap dia bisa beresin mainannya sendiri dengan tepat. Lego di tempat Lego, mainan masak-masakan di tempat mainan masak-masakan gitu ya. Nggak hanya sekedar kita meminta dia melakukan sesuatu, lalu udah kita lepas tanpa dia paham ini maknanya apa sih ibuku gitu ya. Kalau aku udah beresin mainan terus apa gitu. Terkadang kita juga suka lupa mengapresiasi hal kecil yang sudah bisa dia lakukan gitu. Nah, kalau kita balik ke semantiknya gitu ya, ke makna katanya sendiri, disiplin itu berasal dari kata, nah ini dosennya nih keluar. Disiplin itu berasal dari kata Latin gitu ya, bahasa Latin, disiplina, memang artinya adalah mengajarkan. Jadi salah kaprah pendidikan kita adalah mendisiplinkan gitu ya, langsung keingetnya tata tertib, aturan, hukuman gitu ya. Bukan yang bentuk apa sih yang mau kita sampaikan ke anak, bentuk apa sih yang mau kita ajarkan ke anak, apa tujuannya, itu yang terkadang kita lupakan. Nah, saat kita mengajarkan gitu ya, ada tujuannya. Kalau kita berfokus pada tujuan jangka pendeknya, tentu kita berharap ada perubahan perilaku. Ayo kak, sekarang kita sekolahnya udah PTM, ayo cepet mandi, bangun tidur langsung mandi gitu ya, sambil ngomel, sambil mungkin mata kita melotot gitu ya, ayo dong cepet, ini udah jam segini, sambil masak. Wah udah deh, kalau pagi-pagi kebayang ibu-ibu mah rusuh pisan gitu ya, sambil nyiapin anak-anak gitu. Harapan kita saat itu dia berubah perilakunya, bangun tidur dia bisa langsung tuh ke kamar mandi buat mandi gitu ya. Kita fokusnya saat ini ada perubahan perilaku. Jadilah kita ngomel, jadilah kita minta, dan seterusnya. Kalau kita berfokus, tapi ingat tujuan jangka panjang kita gitu ya. Nanti anaknya kalau udah gede, nggak ada tuh kita ngomel-ngomel sampai dia udah mahasiswa gitu ya, atau sampai dia remaja, nggak ada tuh kita pagi-pagi nelpon kalau dia ngekos gitu ya. Dek udah bangun, kamu kuliah hari ini jam berapa? Ayo bangun, mandi gitu. Nggak ada ya. Harapan kita dia udah bisa adaptif, dia udah bisa mandiri, dia udah bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Kalau kita fokusnya pada jangka pendek, kita memang berfokusnya pada perilaku saat ini melalui kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan gitu ya. Kalau bangun tidur, biasanya suka pipis loh kak, suka kerasa penuh gitu, pengen pipis. Yuk kakak ke kamar mandi, buka bajunya, kayak udah buka baju, simpan bajunya ke situ, ke tempat baju kotor gitu ya. Jadi kita seolah-olah kita
kita breakdown satu-satu perilaku-perilaku atau tingkah laku yang kita harapkan gitu ya. Buat mandi, buat anak SD, kebayangnya dia udah tahu itu mah artinya buka baju gitu ya, simpan baju ke tempat baju kotor, terus dia masuk ke kamar mandi. Tapi buat anak kecil, Kak, buka bajunya sendiri, habis buka baju simpan di tempat baju kotor. Udah? Good. Oke, masuk ke kamar mandi, pipis dulu. Oke, udah pipis, udah ya, disiram, dicebokin, yuk kita mandi sekarang. Jadi satu-satu diterapkan dengan bentuk perilaku konkret. Kita sebagai orang tua sampai dengan anak usia sekolah memang masih perlu mendampingi, gitu ya. Kita masih menjadi sumber aturannya buat anak kita. Sumber aturan artinya memang harus diingatkan. Mau itu terinternalisasi, maka kita perlu bikin rutinitas, gitu ya. Rutinitas supaya dia mengingat dari perilaku-perilaku dia dari bangun tidur, lalu mandi, gitu. Terus beresin tempat tidur, memilih baju yang sesuai. Oh, ini mah hari Senin, bajunya yang ini kalau ke sekolah. Oh, ini mah hari Jumat, bajunya olahraga, gitu ya. Dari awal kita yang kasih tahu, gitu. Tapi kedepannya kita harap, Kak, lihat hari ini hari Jumat, ada huruf J, ada U, ada M, ada A, ada T. Jumat. Oke, kalau Jumat bajunya apa? Olahraga. Oke, sip, ambil baju olahraganya, gitu ya. Dari satu persatu seperti itu. Kedepannya kita berharap dia nggak perlu lagi ada kita di situ. Kita fokus pada perilaku dia yang sudah menetap untuk masa depannya. Ketika dia sudah SMP gitu ya, masa sih kita masih malam-malam, ayo siapin bukunya, cepet, seragamnya udah dicuci belum gitu? Enggak ya. Anak SMP biasa sudah bisa meregulasi, mengatur dirinya sendiri. Kadang perlu diingatkan, iya. Tapi kita tidak menyiapkan. Jadi hanya sebatas mendampingi, mengingatkan. Tidak sekonkret anak-anak yang lebih kecil. Kelak ketika dia sudah lebih gede lagi gitu ya, sudah lebih dewasa lagi, apa yang kita tanamkan gitu ya, rutinitas, aturan, batasan, nilai, itu sudah ada di dalam diri dia gitu. Sekarang kita coba refleksi diri. Kita coba renungin. Biasanya, nah ini saya kemarin bikin PPT ini sampai cirambai sedikit. Terkadang kita suka lupa gitu ya. Saya itu maunya apa sih yang mau saya ajarkan ke anak saya gitu ya. Kok kayaknya hidup saya sebagai ibu itu gitu-gitu aja gitu. Banyak ngomelnya, rumah berantakan ngomel, makanan gak dimakan ngomel, makanan tumpah ngomel gitu ya. Saya itu mau ngajarin apa sih ke anak saya kalau saya cuma ngomel gitu. Kalau nanti yang mereka ingat saya ibu yang ngomel aja, gimana ya ke depannya? Coba deh ibu-ibu ingat ya, guru SMA misalnya, yang paling ibu-ibu ingat itu guru SMA yang seperti apa? Yang galak ya? Mau nggak ketemu lagi sama guru SMA-nya? Mau nggak dimarah-marahin lagi sama guru SMA-nya? Atau guru SMA yang baik sampai kita pengen silaturahmi lagi ke rumahnya? Nah, kita mau jadi ibu yang mana gitu? Kalau nanti anaknya udah nikah, saya mah kalau ngobrol sama Mas Anto, nanti kalau kakak nikah gimana? Anaknya baru 4 tahun udah mikir gitu. Kalau nanti dia udah nggak ada sama kita gitu ya, kalau nanti dia udah nggak satu rumah sama kita, dia kangen nggak ya sama kita? Kangen diomelin, kangen dimarah-marahin, atau kangen dengan ibunya yang sayang sama dia gitu? Ibu yang hangat, ibu yang ngertiin dia, ibu yang mau bantu dia beresin mainan bareng-bareng, kalau ngajak makan sambil ditatap matanya, sambil ditemenin, walaupun kita sambil sibuk ngerjain apa-apa, tapi kita masih terkoneksi dengan dia, gitu ya. Jadi gimana caranya supaya saya tuh jadi ibu yang bukan seperti guru SMA yang saya nggak mau lagi ketemu terus disuruh lari keliling lapangan gitu, seperti itu. Artinya ketika kita mau kenal gitu ya, tahu dulu nih anak saya ada 2, si kakak yang perempuan sama si dede yang laki-laki. Saya merasa cara yang saya ajarkan itu sama, tapi produknya gitu ya, aduh, kalau sama kakak caranya A dia bisa, kalau sama si dede caranya A, boro-boro gitu ya. Maka saya perlu tahu siapa sih anak-anak saya ini gitu ya. Oke, kalau kita mau kenal subjek disiplin kita perlu ingat dulu kenapa sih kita perlu kenal dengan anak kita. Karena di dalam lingkungannya gitu ya, dia itu seolah-olah kertas
bantu dia mengisi kertasnya itu. Oke? Dia punya potensi, punya. Semua anak terlahir dengan potensinya masing-masing. Dia punya otak, punya. Otaknya udah berkembang, otaknya lengkap. Ada bagian otak atas, ada bagian otak bawah. Organ-organ dalam tubuhnya dia bisa tumbuh, tambah tinggi dan seterusnya. Gitu. Tapi dia perlu tahu kalau dia itu berada dalam lingkungan, dia nggak lepas dari lingkungannya. Dia perlu tahu gimana sih dunia itu bekerja, dunia itu berputar gitu ya. Saat dia berada di dunia, di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan gitu. Aturan yang ada di rumah bisa jadi sama dengan di sekolah. Kalau main sama adik, anak yang tidak. Kalau kita bantu anak kita dengan menetapkan aturan, dengan menerapkan batasan pada lingkungan-lingkungan kita akan membangun atau kita akan menginternalisasi nilai-nilai itu dalam diri dia. Kalau nanti anaknya udah di sekolah, anak TK mah biasa masih didampingi ya, masih boleh nunggu di luar tapi nggak boleh nemenin di sebelahnya dia gitu ya. Tapi dia tahu, oh kalau main itu mah harus gantian, tidak boleh merebut mainan temannya. Kalau naik perosotan tidak dorong gitu ya, tidak dorong. Orang mah antri gitu. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, lingkungan terdekatnya yang udah ngasih tahu aturan-aturan dan batasannya. Oke, ini mudah-mudahan cukup jelas. Kalau enggak, saya akan coba. Saya suka lupa ini. Nah, anak itu, ini saya mengutip bagian dari seorang ahli perkembangan juga gitu ya. Katakanlah anak itu di sini, di lingkungan yang paling kecil dulu. Sebagai seorang individu, dia akan berbeda karakteristiknya dari jenis kelaminnya, dari usianya, dari segi kesehatannya dia. Anak normal dengan anak yang punya gangguan psikologi tertentu akan beda perilakunya walaupun dia berada pada lingkungan rumah yang sama, gitu ya. Dan banyak hal lagi yang mungkin membedakan dia, membentuk keunikannya dia sebagai seorang individu. Lalu dia berada dalam lingkungan terdekatnya, ada keluarga, ada sekolah, ada tempat ngaji gitu ya, ada tetangga gitu, ada keluarga besar, dan ini semua akan mempengaruhi, membentuk siapa dirinya. Kedepannya lagi ada siapa lagi? Ada budaya. Saya itu orang tuanya dari Sunda dan Jawa, tapi saya besar di Pekanbaru. Gitu ya, Pekanbaru itu di Riau, dan itu teh, jadi makanya saya nggak bisa bahasa Sunda. Di Pekanbaru itu sangat mengutamakan putra daerah. Nah, kalau saya ngomong udah pakai bahasa Indonesia, saya ditolak gitu ya. Kenapa sih ngomongnya harus gitu banget kayak orang Jakarta? Ini mah bukan orang Jakarta, ini orang Indonesia gitu. Saya nggak bisa pakai bahasa daerah sana gitu ya. Jadi ketika saya ketika saya kuliah, saya balik ke Bandung, saya lebih merasa diterima karena semua orang pakai bahasa Indonesia, walaupun pakai bahasa Sunda nggak ada yang menjudge saya, kamu tuh bukan bagian dari kita gitu ya. Nah itu yang membentuk kita, membentuk budaya saya. Saya tuh sampai khawatir kalau saya bilang, saya tuh ingat banget, ayo kita ke pustaka buat baca buku. Apa sih tak pustaka? Pustaka, tempat baca buku. Perpus maksudnya. Oh iya, perpus ya bahasanya di sini gitu ya. Bahasa itu membuat saya berpikir, oh berarti kayak kalau ngomong ke teman-teman harus cari padanan kata dulu gitu ya. Yuk sholat yuk, bawa telekung nggak? Nah, bahasa di Pekanbaru itu telekung buat mukena. Apa sih telekung? Astagfirullah. Apa ya itu loh buat sholat? Mukena maksud lo? Oh iya mukena, yuk sholat yuk gitu ya. Jadi gitu, dari budaya aja bisa membentuk kepribadian kita gitu. Sampai akhirnya saya merasa bahwa oh saya butuh sekian waktu untuk beradaptasi di lingkungan budaya Sunda gitu ya. Sama dengan anak, dia berada di budaya Sunda saat ini, tentu ada budaya-budaya misalnya mulai dari makanan manis atau sekarang seblak gitu ya. Nanti ketika dia kuliah katakanlah di Jogja, dia akan membawa nilai budaya atau ciri khas budaya Sunda yang mungkin nanti perlu diadaptasi lagi gitu ya. Dia perlu menyesuaikan lagi dengan budaya yang ada di sana. Oke, yang terakhir ini yang tadi udah dijelaskan juga dengan Pak Hairil gitu ya. Ada dimensi waktu. Dimensi waktu ini apa? Artinya kalau kita menerapkan gaya pengasuhan yang dulu diterapkan oleh orang tua kita gitu ya, nggak cocok untuk zaman sekarang gitu ya. Anak sekarang sebelum pandemi mungkin kita kasih batasan, jangan main gadget, mainnya di luar gitu ya. Jangan main HP. Pas pandemi udah belajar aja pakai gadget gitu ya. Gimana mau bilang jangan pakai gadget gitu. Kita yang menyesuaikan, karena ini
Zaman berubah, waktu berlalu gitu ya, menyesuai kita sebagai orang tua juga perlu menyesuai dengan kebutuhan anak saat itu. Saya tuh pernah nemu kutipan, tapi saya nggak tahu kalau dari tulisan itu tulisannya dari Ali bin Abi Thalib, tapi ada juga yang bilang itu mah bukan dari Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai zamannya, gitu ya. Dan itu menurut saya tepat gitu. Itu menggambarkan hal-hal yang digambarkan di bagian ini. Kita nggak boleh lupa anak kita karakteristiknya beda dengan kita zaman dulu. Anak generasi alfa yang lahir tahun 2000-an ke atas ini beda dengan anak-anak tahun 90-an gitu ya. Cara yang kita terapkan beda. Mereka mah gak bisa gitu ya, kita kasih tahu ini itu terus-terusan aja gitu. Mereka bisa cari tahu sendiri dan mereka pegang gadget, tinggal googling gitu ya. Makanya kita harus hati-hati di situ. Ini kita lihat anak dan lingkungan. Nah ini nih, bismillah. Kita belajar biologi sedikit. Nggak belajar, tapi saya akan berusaha mempermudahnya. Kalau kita lihat dari aspek anaknya itu sendiri, otak anak sampai dengan dia berusia 25 tahunan itu masih terus berkembang. Kebayang anak-anak yang nikah muda masih gejolak emosinya masih tinggi, otak depannya, otak atasnya, otak berpikirnya itu belum matang dengan sempurna, gitu ya. Kapan matangnya? Nanti setelah dia berusia 20 tahun ke atas, gitu. Kalau kita lihat di sini, otak itu diibaratkan kayak rumah. Bendanya ada di kepala semua anak itu, bendanya ada gitu, otak itu ada gitu. Ada otak bawah, ada otak atas gitu ya. Terus di dalam setiap bagiannya itu ada kayak penghubung gitu, sinaps-sinaps gitu ya, kayak jaringan-jaringan listrik, kabel yang saling terhubung satu sama lain. Yang paling banyak atau yang paling matang duluan itu sinaps-sinaps yang ada di otak bawah. Nah, ini jadi kacang ini ngomongnya. Di otak bawah ini, bagian bawah ini fungsinya survival, bertahan hidup. Anak bayi lapar, nangis, ini yang kerja, ini yang aktif. Popoknya penuh, gak nyaman, nangis. Anak lagi mainannya direbut, nangis, mukul, survival. Ini mah barang saya, ini barang saya. Kenapa kamu ambil? Pukul, gitu kan? Survival itu benda saya gitu. Yang aktif yang ini. Yang bagian atas, gitu ya. Kalau otak bawah itu adalah fondasi, otak atas itu bagian berpikir, bagian logisnya, bagian mengaturnya gitu ya, bagian dia merencanakan sesuatu. Dan ini yang tadi baru matangnya nanti setelah dia dewasa. Jadi selama dia masih lebih banyak aktif di otak bawah, tugas orang tua itu membangun tangga supaya ada penghubung antara otak bawah sama otak atasnya, gitu ya. Kalau nggak ada penghubung, gimana cara kita loncat dari bawah ke atas? Maka di sini nih peran orang tuanya. Gitu. Kalau kita cuma kasih tahu, gitu ya, anaknya kayak tadi, ketika main sama temennya, mainannya lagi asik main terus direbut gitu, dia refleks mukul, plak, dedek, ngapain mukul kakak? Kita bereaksi dengan otak bawah juga, nggak nyambung gitu. Yang mau kita ajarin yang mana? Kan kita ngajarinnya ke sini, ke atas. Boro-boro. Tapi kan terkadang gitu ya, sebagai ibu mah suka refleks duluan gitu ya, teriak duluan, emosi duluan, baru habis itu mikir astagfirullah. Ayah, Dede ngambil mainan kakak. Kenapa? Dede mau main. Lihat, kakak jadi nangis, sedih kakaknya. Gimana tuh? Boleh nggak mainnya gantian deh? Pelan-pelan kita redakan yang aktif di bawah. Kita coba bangun tangganya ke atas, gitu ya. Dede kalau mainannya diambil sama kakak, Dede sedih nggak? Kalau Dede lagi asik main mobil-mobilan terus diambil sama kakak, boleh nggak dibalikin? Dia tahu kalau dia mau main, kalau mau pinjem dia harus bilang. Nah ini yang saya syukuri gitu ya, indikator keberhasilan dari si kakak. Kalau dulu kakak gitu, kalau mainannya diambil Dede, dia balas, dia langsung mukul, nangis atau mukul gitu. Kalau sekarang dia bisa bilang, Dek kakak masih pakai. Dede kan kalau pinjem harus bilang, boleh pinjem. Kakak udah mulai mengaktifkan otak atasnya, gitu. Gak ada saya bisa dengar gitu. Kalau saya lagi kerja di depan, terus mereka lagi main, saya bisa dengar gitu. Dek itu punya kakak lagi main. Mom, Dek bilang dulu,
kak, dede boleh pinjam gitu deh gitu. Jadi dia berusaha sendiri gitu ya, tanpa saya dampingi gitu. Dan menurut saya, oh itu caranya cukup berhasil untuk kakak, tapi belum berhasil untuk dede gitu ya. Kalau dilihat dari segi perkembangan, ya pasti koneksi otak di kakak lebih banyak sinapsi-sinapsi dibandingkan dede, karena dia udah mengalami 4 tahun usianya gitu ya, dikasih pengalaman, dikasih stimulus gitu, dibandingkan dede yang baru 2 tahun gitu. Kita perlu mengajarkannya hal ini. Kita bangun tangganya bareng-bareng gitu ya. Kalau ada yang situasi emosi, kita jangan coba. Kalau kita lupa, kita lagi emosi juga, kita ingat, ayo bangun tangga, kita bagusin bagian atasnya gitu ya. Kita bentuk bagian atasnya. Oke. Ini teoretik banget, tapi saya akan coba ini menyimpulkan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan anak dari usia 0-2 tahun, dia tuh ada tugas perkembangannya yang berangkat dari kematangan diri pribadi gitu ya, organnya matang dari bayi, terus dia tengkurap, terus dia jalan, terus dia lari gitu ya. Dari dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia jadi bisa explore sendiri. Dan juga harapan sosial, anak 2 tahun mah udah lepas popok misalnya gitu. Dia mengembangkan keterampilannya untuk mandiri dan juga menyesuaikan secara emosional dengan orang tuanya, dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Maka orang tua perlu apa? Perlu memenuhi kebutuhannya secara konsisten. Anaknya lapar, nangis, kasih nyusuin gitu ya, kasih minum, kasih makan. Popoknya basah, diganti gitu. Itu konsisten. Tidak dia nangis, udah biarin aja lagi sakit, nanti aja gitu ya, sampai akhirnya dia tidur sendiri. Itu nggak konsisten gitu ya. Dia nggak membentuk secure attachment, kelekatan yang aman gitu. Kalau misalnya saya butuh sesuatu, ini mah orang tua akan datang mendampingi saya. Kalau saya perlu sesuatu, ada ayah, ada ibu, ada kakak yang bisa membantu saya gitu di usia ini. Ketika dia masuk ke usia anak awal atau prasekolah, dia bisa meningkatkan kemandirian yang udah dia bentuk dengan mengatur dirinya. Kalau main, habis main, mainannya diberesin. Kalau makan pakai sendok gitu ya. Juga membentuk kompetensi emosional dan kemampuan berelasi dengan teman-teman sebayanya, dengan lingkungannya. Oh, udah bisa nih mainnya dilepas sendiri misalnya gitu ya, ibunya tinggal ngawasin dari luar aja. Oh dia bener, kalau naik perosotan dia mau antri. Oh kalau dia mau main dia bisa gantian. Oh dia nggak mukul temannya gitu ya. Ada kemampuan berelasinya sudah meningkat. Orang tua perlu apa? Kita mulai bisa menerapkan aturan dan disiplin, batasan, rules gitu ya, yang rutin, yang konsisten. Ketika dia udah sekolah, tugas perkembangannya adalah belajar gitu ya, belajar. Dia memperluas dunia sosialnya. Nggak ada lagi orang tua yang mendampingin dia di kelas 5 SD. Dia mah udah bisa sendiri gitu ya. Jadi dia harus sadar bahwa ada perbedaan-perbedaan. Artinya kalau temannya misalnya, temannya boleh makan es krim sebelum makan besar gitu ya, sebelum makan siang. Kok dia boleh makan es krim, kok aku nggak boleh? Anak kecil mungkin bertanya, kenapa dia gitu? Aku kenapa nggak boleh? Mami nggak adil gitu ya. Tapi kalau dia udah lebih besar, oh dia mah mungkin sama ibunya diperbolehkan dan it's okay gitu ya, nggak apa-apa kita beda, it's okay. Orang tua kita bisa aktif mendampingi untuk mengajarkan anak. Ya dia beda, kita hargai aja, nggak apa-apa. Dia mah memang beda kak, nggak apa-apa gitu ya. Dan mendukungnya saat dia berada pada jaringan sosial yang lebih luas. Udah punya sekolah, udah punya tempat ngaji, punya geng gitu ya, teman-teman dekatnya dia, dan peran kita seolah-olah sudah mulai terpinggirkan gitu. Yang tadinya pulang sekolah ngeluh, mungkin pulang sekolah ngambil HP gitu ya, bentar mah aku lagi chatting dulu gitu kan. Ya ampun. Jadi ada perasaan kehilangan juga dari diri kita gitu ya, tapi kita masih bisa dan masih harus mendampingi anak dalam mengajarkan dia. Sekarang kita hargai loh orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kita masuk nih ke bagian kenapa ya setelah tadi kita belajar otak anak gitu ya, yang masih berkembang, yang dia baru matang nanti, kenapa sih kita perlu cinta kalau kita mau mengajarkan anak? Kita kembali ke makna disiplin yang tadi mengajarkan. Karena ini saya suka banget sama quotes ini dan rasanya ini menjadi penguat saya gitu ya. Kalau kita mau efektif untuk mengajarkan anak, kita semua itu punya tangki cinta gitu ya. Kalau misalnya ini gelas aqua itu cuma segede gini, kalau tangki, kebayang tangki penampungan air gitu ya, kan gede, semua kita punya.
anak kita punya, kita harus isi dulu dengan penuh. Kita isi dengan penuh, kita sirami, kita sayang gitu ya, kita isi sampai full, termasuk ke diri kita sendiri. Kita selesai dengan diri kita sendiri. Anak itu hanya tahu cara mendapatkan cinta dari orang tua. Anak itu hanya tahu cara mendapatkan cinta dari orang tua, dari yang paling dekat. Kita tahu cara kita mencintai diri kita dari macam-macam. Nonton drakor, belanja online gitu ya. Itu tuh bener. Diketawain. Saya merasa senang, saya merasa diri saya berharga, saya merasa saya sayang sama diri saya kalau saya misalnya belanja online gitu ya, jajan atau makan seblak gitu. Itu mengisi cinta saya gitu, mengisi emosional tank saya gitu. Saya jadi happy lagi dengan badan saya, dengan diri saya. Tapi kalau anak, dia belum tahu caranya, dia cuma tahu itu diisi sama orang tuanya. Kalau nggak diisi, ini ya, kalau nggak diisi, bayangkan kita punya mesin. Hai, Julu mau apa? Mau ini? Mau lihat? Boleh. Ini ada burung? Boleh sok. Julu tadi gambar loh di situ ya, sama ibu ya. Sok gambar di situ lagi sama ibu yuk. Nah, kalau kita apa namanya? Bayangkan kita punya mesin motor gitu ya, mesin motor atau mesin mobil. Kita pakai terus nggak kita kasih oli, nggak kita lumasi, nggak kita kasih bensin, bisa jalan, bisa jalan gitu. Sampai kapan gitu ya? Sampai ada umurnya, sampai ada batasnya. Dia lama-lama bisa rusak gitu. Sama kayak disiplin. Kalau disiplin aja kita terapin aturan, kita terapin batasan, kita ajarin semua hal, tapi nggak kita kasih sayang, one day dia akan blast gitu ya. One day dia akan rusak gitu. One day dia akan, kenapa sih mami itu ngatur-ngatur aja gitu ya? Ada perasaan kalau aku teh diminta ini itu, tapi kamu nggak sayang sama aku, itu tuh gimana sih gitu kan? Kalau kita mah bisa menyayangi diri kita macam-macam tadi bentuknya. Kalau anak kita nggak tahu caranya, karena itu tadi dia cuma tahu aku tuh harus survive, aku tuh harus bertahan hidup dari cintanya orang tuaku gitu ya. Nah makanya ini jadi reminder buat kita semua. Kamu mau apa? Mau di sini? Gitu ya. Jadi reminder buat kita semua bahwa saya mengerti kita ingin mengajarkan banyak hal pada anak kita. Yang terkadang kita lupa adalah cara kita mengajarkan adalah menuntut dia untuk melakukan sesuai dengan mau kita, atau kita memberikan ruang yang terlalu luas gitu ya, mengeksplor tanpa kita kasih batasan gitu. Nah, cinta dalam disiplin bentuknya adalah iya, mau apa? Mau di pangku? Sini yuk. Nih, cinta dalam disiplin itu bentuknya atau terwujudnya dalam bentuk koneksi. Kayak tadi kita repot dengan sinyal gitu ya, koneksi nggak nyambung-nyambung nih gitu ya. Sama, kita dan anak juga perlu membangun koneksi. Gimana caranya? Paling gampang kayak tadi ya, berada dalam satu ruangan yang sama, duduk di sebelahnya gitu ya, atau berdekatan. Anak kan konkret, masih mikirnya orang yang nggak ada, nanti nggak akan pulang lagi gitu, seterusnya nggak akan ada lagi. Dia akan lebih nyaman kalau orang tuanya ada di sebelahnya gitu ya. Ada dalam bentuk kehadiran kita secara nyata, fisik, dan juga psikologis. Psikologis dalam arti saat berada dengan anak, mungkin gadgetnya disimpan dulu gitu ya. Mungkin kita lupakan dulu pekerjaan-pekerjaan kita yang gak ada habisnya itu gitu. Tapi kita bener-bener, ayo kita main, ayo kita enjoying waktu-waktu bersama dia saat itu. Hal yang bisa kita lakukan sederhana aja, kayak misalnya masak bareng gitu ya. Ayo kak, masak bareng, bagi tugas. Wah kakak motong-motong sayurnya bisa nih sekarang kamu ambilin telurnya gitu ya. Jadi dari hal-hal yang biasa kita lakukan di rumah, kita bisa membangun koneksi-koneksi itu. Gak perlu misalnya katanya Mbak Tata, katanya Ibu Tata harus bangun koneksi pak, ayo pak kita ke Garut gitu ya. Supaya kita bonding dengan anak. Enggak perlu gitu nanti yang ada bapak-bapak protes lagi gitu ya, pulang dari parenting kita ke Garut, kita jalan-jalan. Enggak ya, tapi dari hal-hal kecil, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di rumah, kita bisa bangun koneksi sambil mandiin gitu ya. Wih kakak rambutnya udah panjang dong gitu ya, mau dipotong nggak? Oh belum mau kak, kita bisa main bubble loh gitu ya. Dari interaksi, dari belayan, dari pelukan gitu ya, anak mah seneng kayak gitu aja. Nggak perlu kita jajanin mahal-mahal gitu, nggak perlu kita sampai minta kemana gitu ya.
hal kecil membuat dia merasa ada ibu, ada ayah, dan dia itu ada buat kita, benar-benar ada, mendampingi, nemenin main bareng gitu ya. Itu yang akan dia ingat, bukan ibu yang ngomel sambil lalu ini Mami lagi bikin telur dadar, ini tadi pagi sih buru-buru mau kesini kan, kakak mandi ya, iya kakak udah buka baju, Dedek mandi ya gitu ya, Dedek ayo dong mandi, sambil lalu gitu, sambil saya masuk keluar gitu ya, Dedek mau nggak nurut sama Mami gitu, sambil kesel. Terus saya sadar, nanti kan mau bawain materi ya, oke stop dulu, matiin dulu kompor, Dek nanti Mami mau pergi nih mandi yuk, nggak mau, nggak langsung mau gitu ya. Nih ibunya yang tahu ilmu lainnya nggak langsung mau gitu. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu kalau nyoba jangan patah semangat, cobalah terus dan terus gitu ya. Praktek gitu. Sekarang kita tahu, nanti mudah-mudahan praktek dimudahkan. Sampai akhirnya dia bisa bilang, oke, aku mau mandi. Kapan dia bilang, oke mah aku mau mandi? Kalau si Dede, dia dikasih pilihan, mau mandi sekarang sama Mumi atau nanti mandi sama Uwa, karena Mumi udah berangkat ke masjid gitu ya. Ya udah sama Mumi, oke sekarang gitu. Dia digerak, tapi dia tahu ada alasan kenapa dia disuruh mandi saat itu, ada alasan kenapa Mumi memberikan dia pilihan gitu ya. Dia tahu dulu. Habis itu dia mandi, bener dia mandi, dia pakai baju, dia tinggal sarapan, udah tenang gitu ya. Tapi itu tadi nggak bisa sambil lalu, nggak bisa kita sambil ngerjain apa-apa terus anakku sambil main gitu. Tapi memang harus deketan, eye contact, kasih tahu. Kalau anak merasa dicintai, dia merasa tenang, dia merasa diterima. Oh aku mah tadi pengen nonton dulu, nggak mau mandi. Dia merasa aman. Mumi nggak akan pergi tiba-tiba meninggalkan aku yang belum mandi. Mumi itu ada, Mumi itu udah ngasih pilihan gitu. Dia merasa aman. Kalau dia aman dia cepat belajar gitu ya. Sama kayak kalau kita mau bikin resep kue baru, bikin resep kue baru gitu ya. Terus tiba-tiba ada kecium bau gas, rasanya kan langsung was-wasnya, meledak kan nih, ini gimana nih? Bunyi bau gasnya dari mana gitu? Perasaan tidak tenang, boro-boro kita mau belajar, kitanya nggak secure, kitanya nggak aman, sama-sama anak. Kita bangun dulu perasaan aman, kita bangun dulu perasaan dia dicintai supaya dia bisa cepat belajar, gitu ya. Oke, ini yang terakhir. Gimana caranya kita melibatkan cinta ketika kita mau mengajarkan anak? Saat kita bilang gitu ya, Mumi ngerti, ibu ngerti kakak masih mau tidur, ibu ngerti kakak masih mau main, ibu ngerti kakak pengen main di luar. Yang ibu lihat, kakak itu lagi batuk. Kalau kakak batuk, teman-teman kakak bisa ketularan gitu ya. Ibu ngerti kakak tuh pengen main di luar kak, tapi yang Mumi lihat itu kakak tuh lagi batuk, nanti teman-teman kakak ketularan gitu ya. Kasihan teman-teman kakak. I got you, I understand you gitu ya. Aku mengerti, ibu ngerti kakak ngerasanya gimana, tapi ibu pengennya begini loh gitu ya. Kita tunjukkan empati kita, kita tunjukkan bahwa saya itu ibu ini mengerti loh kamu pengennya ini. Bangun tidur gitu ya, sekarang lagi PTM kebayangnya pagi-pagi rusuh gitu ya, mandi, sarapan dan seterusnya. Anaknya males-malesan, kak bangun yuk udah jam segini. Ibu ngerti kakak masih pengen tiduran. Kalau mau ibu lihat mas sekarang udah mau jam 6 kak, nanti kita berangkat bisa telat. Ibu ngerti kak, gimana kalau sekarang kakak mandi, nanti pulang sekolah kakak bisa tidur lagi gitu ya. Kita tunjukkan bahwa I feel you, aku mengerti, saya mengerti kamu masih pengen ini, tapi saya punya sesuatu yang pengen saya ajarkan gitu ya. Itu ya, saya pengen kamu kasih tahu kamu ada sesuatu yang mau saya ajarkan gitu. Gak hanya fokus kamu sekarang bangun mandi, kalau nggak nanti telat gitu, enggak ya gitu. Dan biasanya penelitian itu bilang kalau saat kita menunjukkan empati, saat kita menunjukkan bahwa kita peduli, saat kita menunjukkan bahwa kita respect, saat kita sayang gitu ya, itu kayak melucuti pertahanannya dia gitu ya. Wah anak kecil mah defense-nya kan tinggi ya, mandi sekarang nggak mau, udah wow ini aktif, anak aktif, balas-balasan gitu, anak ngomel dan gitu. Saya tuh ingat kejadian hari Jumat malam yang lalu, aduh itu bener deh, rasanya Jumat malam itu anak saya mainin nasi saat
saya lagi mandi gitu ya. Jadi pas azan maghrib Mas Anto ke masjid, kakak dedek Mumi mandi ya gitu ya. Sebelumnya itu dia baru menjatuhkan sesendok nasi gitu ya. Dek, kalau makanannya tumpah tolong dibersihin, ambil tisunya sambil saya makan gitu. Saya makan, saya suruh gitu ya. Gak gerak tuh si dedek. Dek, itu kan tumpah, itu injek-injek. Tetap sambil saya makan sama Mas Anto diambil tisunya. Sini dek, barang-barang. Itu kan suami udah pinter sekarang gitu. Diambilin barang-barang. Udah ya, selesai. Saya selesai makan. Kakak ke masjid, Mumi mandi ya. Kakak dedek main bareng-bareng berdua, tidak rebutan. Itu biasa saya lakukan gitu ya, kasih rules gitu. Oke, saya mandi, tiba-tiba terdengar si dedek nangis gitu. Mom, tumpah, sambil mandi gitu ya. Kalau tumpah diberesin ya dek, ambil tisunya gitu. Menurut saya udah konkret gitu ya, ambil tisunya nanti pulang. Begitu keluar dari kamar mandi, jreng-jreng. Lantai penuh nasi, dinding penuh nasi, karpet penuh nasi. Dede, udah itu mah. Begitu bilang dede, benar dia nangis gitu. Dede kan tadi Mami bilang, dede tuh kenapa sih kayak gini? Udah Mami nggak mau tahu, Mami mau di kamar aja. Dede sama kakak boleh masuk kamar. Ini di sini ya, otak belakang tuh aktif gitu. Ganti baju, pegang HP, nangis. Apa masih di masjid nggak bisa minta bantuan? Dia nangis, saya nangis gitu kan. Maaf mom, enggak, Mami nggak mau beresin, tunggu apa aja pulang, gitu. Nah, itu sampai jam 7 apanya nggak pulang, terus sambil mikir kan, udah mulai tenang, naik ke atas. Ini kalau apa ya pulangnya Isya gimana ya, rumahnya berantakan begini. Tapi saya nggak mau, saya pengen ngajarin anak saya, kalau dia tumpah harus diberesin, gitu. Di kepala saya saat itu seperti itu kan, bener, papanya pulang, buka pintu, chaos gitu kan. Berantakan, ibunya marah, anaknya nangis, kakaknya ngapain? Kakaknya nonton. Apa gendong dedek, bersihin ke kamar mandi, saya ambil sapu, saya ngapain? Saya ngomelin kakak. Kebayang ya? Saya psikolog, saya tahu ilmunya, saya ngomelin kakak. Supaya apa? Saya punya penyaluran, gitu ya. Saya gimana ya bilangnya? Di saat saya sadar itu salah, tapi saya tetap nyerocos gitu. Jadi kayak dalam diri itu kayak konflik. Kakak itu nggak salah apa-apa, tapi saya punya harapan. Karena tadi saya udah kasih tahu, main dengan tenang, tidak rebutan. Benar sih nggak rebutan, tapi main masih gitu ya. Saya marahin gitu, marahnya ngomel. Kakak pinter ya, pinter banget. Kakak nonton TV, adanya mainin, pinter banget. Kakak harusnya apa? Dia ngambil tisu, dia beresin. Nggak usah bantuin Mami. Kakak kan tadi udah pinter. Ada yang main-main, kakak nonton TV. Masih marah gitu kan, masih aja bantuin gitu. Aduh kasihan. Ini ibu yang kejam gitu. Si suami saya sama si adek masih di kamar mandi gitu ya, dengan geram juga gitu bersihin tuh. Saya denger juga, dede gini kakinya harus bersih gini gitu. Kita berdua sebagai orang tua sama-sama lagi panas gitu ya, sama-sama lagi ngomel gitu. Dan saat itu yang saya omelin si kakak, karena saya butuh sesuatu yang saya salahkan. Saya nggak bisa nyalahin dede gitu ya, karena dede udah dipegang apanya. Saya marahin kakak habis-habisan dengan cara saya ngomel, saya sindir gitu ya. Pinter banget gitu kan. Terus dia ngambil tisu, dia beresin. Mom, dia bilang dengan suara lembut gitu ya, Mom, kakak pinter ya, kakak bantuin Mami. Enggak, kalau kakak pinter, kakak tadi ngasih tahu dede itu nggak boleh dimainin. Saya masih marah di situ ya. Dia udah berkaca-kaca, tapi dia tahu kalau dia nangis dia pasti akan makin saya marahin gitu, kaca aja di situ. Aduh, udah bener itu Jumat malam itu sesuatu. Udah ya, selesai anak-anak akhirnya saya tinggalkan dengan apanya, karena saya merasa perlu calm down dulu gitu ya. Kalau enggak mah sampai tengah malam mereka nggak tidur, saya ngomel lagi sepanjang malam gitu ya. Sabtu pagi, wah sayangnya nggak difoto. Itu yang pertama prioritas. Sayangnya nggak difoto bekas-bekas kekecewaan itu, supaya apa? Supaya nanti mereka bisa belajar. Nih loh, lihat kalau mainan nasinya lengket, harus dipel gitu ya. Saya bisa tunjukkan dengan nyata bahwa situasi ini yang Mumi nggak mau ada di rumah. Jelas bahwa buat Mumi dan apa, Mumi nggak mau rumah berantakan. Nasi bukan mainan, jadi tidak diberantakin gitu ya. Dan di hari Sabtu pagi itu saya baru tenang gitu ya, baru saya pikir,
ini mah bisa jadi contoh nih nanti buat di masjid gitu ya. Makanya saya sharing ke ibu sekalian bahwa nggak selaras bahasa saya ketika saya ngomel dengan menyindir-nyindir kakak sama sekali nggak efektif. Sama sekali nggak efektif, malah melukai perasaan kakak. Pagi-pagi dia bangun, dia peluk gitu kan, maaf ya mom, tadi malam kakak nggak ngasih tahu dede. Wah udah deh bener itu mas, maaf ya kak, mami kemarin kesel banget gitu. Jadi kita cerita gitu ya, mami tuh kesel banget karena mami udah bilang kan kalau makanan itu bukan mainan, nggak boleh gitu ya. Nanti kalau dede kayak gitu lagi tolong kasih tahu ya gitu ya. Si dede cuek gitu ya. Gimana ini sampai sekarang saya juga masih mencari cara gimana cara yang ngajarin dede gitu ya supaya dia langsung bisa mulai sesuai dengan yang saya mau gitu. Nah ini saya lupa kakak dan dede itu masih dalam proses berkembang. Saya lupa di saat itu karena saya fokus pada diri saya ngomel, saya marah, saya keluarkan semua emosi yang saya punya. Saya lupa otaknya masih berkembang. Saya lupa dia nggak paham kalau saya sindir-sindir gitu ya. Kakak pinter ya, mata melotot, mulut membentak, tangan begini, wah udah. Kakak bingung, ini marah tapi bilang pinter, apa sih maunya gitu kan? Saya lupa dia mau berkembang. Saya lupa saya itu mau ngajarin apa karena saya fokus pada emosi saya. Ini saya yang aktif. Saya tuh mau ngajarin apa? Kenapa saya mau ngajarin itu gitu ya? Dan saya paling lupa adalah gimana caranya gitu ya. Padahal ketika kita mau mengajarkan sesuatu, 3 hal ini yang paling penting kita ingat. Apa yang mau saya ajarkan, kenapa saya mau ngajarin hal itu, dan gimana caranya. Oke. Nah, yang namanya disiplin dengan cinta, tentu kita harus ingat cintanya itu sendiri ya. Pakai bahasa Inggris lah biar gaya gitu. Biar gaya pada pakai waktu doang. L, yang perlu kita ingat, lihat dulu nih apa sih kebutuhan kita saat itu, apa kebutuhan anak saat itu. Lagi situasi chaos kayak kemarin, saya lihat saya mah butuhnya ditenangkan dulu. Kalau berada dalam satu ruangan yang sama-sama anak-anak, saya makin marah, jadi saya kabur, ya, saya ke kamar. Kebutuhan anak dia juga pengen ditenangkan, kita nggak sinkron di situ. Saya punya kebutuhan, anak saya punya kebutuhan, dan kita nggak sinkron, jadi chaos. Yang kok saya nggak jadi model yang baik untuk anak saya. Saya marah dengan nyindir, saya ngomel gitu ya. Dia bisa niru, kakak bisa niru gitu. Kakak bisa niru, nanti dia ngomel ke dede. Dede kok gitu sih gitu ya. Gitu. Dia melihat dengan matanya, dia mendengar dengan kupingnya. Si mamah mah kalau ngasih tahu dede kayak gitu, secara tidak disadari dia meniru. Kalau tadi kita ingatin otak, ada tulisan mirrors brains parent gitu ya. Di dalam kepala kita, di dalam otak kita itu ada sel mirrornya kayak cermin. Jadi dia menangkap gitu ya, diproses, terus disamakan bentuknya, direkam disamakan sama persis. Jadi kalau misalnya ibu ingat gaya ngomel ibu ya, bisa jadi nanti anaknya ngomel di luar juga sama seperti itu gitu. Iya, mirroring sama kayak kita ngaca aja gitu ya, sama kayak kita cermin gitu ya. Tangannya dada-dada, tangannya juga dada-dada sama mirror gitu. Makanya perlu kita ingat, kita jadi model untuk anak dalam berperilaku, termasuk ketika, nah ini saya juga ingat nih kakak. Kan saya itu suka bilang ke kakak gitu ya, kalau di tangga jalannya pelan-pelan, hati-hati supaya tidak jatuh. Jadi one day dia manjat gitu ke pagar, bukan manjat sih. Jadi di pagar rumah saya itu ada kayak apa ya, kayak tangga gitu ya, step gitu. Dia berdiri situ, dia lihat teman-temannya, kakak-kakaknya gitu ya, anak-anak SD itu lari-lari di taman, naik tangga, naik turun, lari-lari. Dia panggilin tuh, jangan lari-lari nanti jatuh, gitu, dengan gaya saya gitu ya. Ini sih kakak niru banget gitu ya, mirroring gitu ya. Ya mungkin dalam dirinya nggak ada intensi tertentu untuk mengubah perilaku teman-temannya gitu, tapi dia hanya tahu bahwa kalau lari-lari di tangga hati-hati karena nanti bisa jatuh. Sebentar, ini adalah bacanya V, bukan P. V, verbal, bahasa kita, kata-kata kita, kalimat yang kita ucapkan itu hendaknya selaras dan jelas dengan perilaku non-verbal, gesture, bahasa tubuh, ungkapan tangan yang kita sampaikan. Ini contoh yang bagus sih sebenarnya hari Jumat malam lalu ya, jadi memang bisa jadi contoh. Saya ngomel, saya
saya belontot gitu ya, saya berkacak pinggang, saya bawa sapu, tapi memuji si kakak pinter, kakak nggak kasih tahu Dede, nggak selaras, nggak nangkep gitu message-nya apa sih si Momi ini, dia mana? Kok muji gitu ya, nggak selaras antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang saya tampilkan gitu. Anak nggak akan ngerti, dia perlu sesuatu yang selaras. Mungkin kalau ibu-ibu ingat gitu ya, kalau misalnya ke suami aja, ih papa pinter deh nyimpen handuk di kasur gitu ya. Oh iya, dilakuin terus gitu. Kan pinter. Padahal harapan kita adalah ya kalau handuk disimpannya di tempat handuk gitu ya. Papa pinter banget deh hari ini pulangnya malam. Pinter, berarti boleh dong besok pulang malam lagi gitu kan, nggak selaras gitu. Maksud kita adalah menyindir tapi nggak sampai message-nya apa. Yang terakhir adalah empati. Ini yang kita suka lupa. Saya lupa kalau kakak itu baru 4 tahun. Saya lupa kalau Dede itu baru 2 tahun setengah gitu ya. 2 tahun setengah itu dia, kalau tadi kita lihat kebutuhannya adalah pemenuhannya secara konsisten, dia bisa tahu aturan, tapi baru tahu, belum bisa melakukannya sendiri. Maka perlu terus saya dampingi. Saya lupa menghargai siapa yang ada di depan saya, siapa anak-anak saya. Jadi kalau kita mau menerapkan disiplin dan kita lihat dulu apa kebutuhan kita adalah model untuk anak kita harus waras antara kita ucapkan dengan kita tampilkan dan kita hargai dia. Kakak nanti berbeda gitu ya. Si A dan si B juga memang beda. Kalau misalnya si A dikasih tahu sekali cukup, kalau si B mah harus dikasih tahu beberapa kali. Oke, tadi love kuncinya. Kalau kita mau coba lagi pada situasi apapun, saat kita ingin mengajarkan apapun, kita coba ada, kita coba hadir, kita ada di sebelahnya, atau kita benar-benar menghadirkan diri kita utuh sebagai ibu untuk anak kita. Gadget simpan dulu, pikiran-pikiran tentang pekerjaan rumah disimpan dulu gitu ya. Untuk apa? Untuk kita ngajarin, ayo sekarang mandi, ayo sekarang sholat, ayo sekarang makan, ayo sekarang belajar gitu ya. Atau stop tidak rebutan, stop tidak lari-lari, stop ini, stop itu, perilaku-perilaku yang kita mau. Gimana caranya? Udah kita hadir, kita bangun koneksi dengan anak. Kita tatap matanya, kalau anak kecil mungkin bisa dipeluk gitu ya. Kita kasih tahu bahwa ini boleh, itu tidak boleh. Kalau pada kejadian-kejadian khusus gitu ya, kita cari tahu kenapa sih ini pada nangis. Oh, karena rebutan. Boleh nggak sampai bisa rebutan? Apa jadinya nangis? Ini kalau di rumah si Dede itu udah bisa cerita, aku masih nggak sistematis gitu, kronologikal gitu ya. Mom, tadi papa ambil mainan Dede, terus Dede pukul, Dede jadi marah. Dia mah sampai gitu ke mukanya. Oh, kakak ada yang main sama Dede. Terus Dede main pakai apa? Diambil sama kakak. Iya, terus Dede marah. Kakak tadi gimana sih kak ceritanya? Kita coba cari tahu apa sih terjadi sebelum kita koreksi. Connection before correction. Kita koneksi dulu sebelum kita kasih tahu waktu dunia ini harusnya ngapain di situasi seperti itu. Cara menyampaikannya, cara memberitahunya, cara mengkoreksinya, kita delivery atau kita sampaikan. Dengan itu tadi kita hargai. Kalau si kakak kasih taunya bisa cara A, kalau si Dede kasih taunya harusnya pakai A seperti BB. Dan konsisten, tidak berubah-ubah. Mau saya kasih tahu, mau aku yang kasih tahu, mau neneknya yang kasih tahu, caranya harus sama. Dan yang terakhir, terkadang kita punya emosi. Terkadang emosi mendahului kita sebelum sampai akhirnya ke otak atas. Apa yang harus dilakukan? Direndahkan. Direndahkan. Gimana caranya? Macam-macam dalam arti. Ini kalau saya tahu kalau dikoreksi ya, saya ngerti yang dari sahabat kalau marah bilang dari nanti kalau koreksi ya udah bilang astagfirullah, kalau lagi berdiri terus duduk, kalau nggak salah terus tiduran gitu ya. Ini jadi waktu Jumat malam ganti baju terus langsung tiduran aja, tapi masih marah. Kayaknya istighfar saja
juga masih belum komunikasi. Bisa macam-macam caranya. Ibu akan membahas mana cara paling efektif untuk meredakan emosi sesuai dengan diri kita. Oke, yang terakhir adalah mau apapun yang kita lakukan, cara A, B, C, D yang tadi kita lakukan, tapi kalau hari ini dilakukan, besoknya dilakukan, besoknya nggak dilakukan, terus dilakukan lagi, nggak konsisten dan nempel anaknya. Maka kita perlu yang tadi namanya konsistensi ya. Konsistensi, rutinitas itu yang paling krusial saat kita mengasuh, saat kita membesarkan anak kita. Mau contoh? Kita coba contoh kasus. Oke, ada namanya Asep. Asep ini 5 tahun. Dia main sama si Cece. Itu aja semarak ya. Tahu yang durasinya tahun berapa? Asep 5 tahun lagi main sama Cece 3 tahun. Tiba-tiba Cece merebut mainan Asep. Asep langsung praktek. Pukul, ambil lagi mainannya. Dan Cece jadi nangis. Apa yang bisa orang lakukan? Baik ya, ada yang mau angkat tangannya? Oke, mau coba? Kita coba pakai tips yang tadi. Gimana caranya? Bu Delina punya WhatsApp-nya belum? Sumbernya eksternal, tidak terinternalisasi. Oke, yang mau coba? Nggak apa-apa, masalahnya kita coba sama-sama di sini kita selesaikan. Kita coba latih di sini, nanti di rumah bisa dicoba lagi. Gimana cara kalau misalnya seperti ini? Saya mau berbagi itu pastilah ini tuh kehidupan sehari-hari pasti terjadi. Jadian ya, gimana ya? Gimana kamu? Ini kalau masih kecil anaknya. Ada bu yang mau sharing? Salah, ada yang Oh, nggak ada masalah. Kalau salah kita coba lihat bareng-bareng. Pasti ada ini sesuatu yang kita lihat sampai kita menyampaikan hal itu ya. Apa? Yuk kita coba. Boleh Memang ada dicoba ini. Dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tercerahkan sekali. Terima kasih ya Ibu Vidya yang alhamdulillah senyum-senyum sendiri karena sama waktu pas awal rumah itu yang pertama tuh saya juga sama reaksinya makin dulu gimana dulu sama jadi senyum-senyum sendiri. Nah kalau untuk contoh kasus ini menurut kan tadi apa semua orang punya caranya masing-masing. Kalau dia sih Novi ini kalau misalkan pertama dia bisa dulu si Asep kan lebih gede dan dia sampai nangis pasti bisa dulu terus kasih pengertian pada Asep bilang Asep boleh dulu sama adiknya kasihan kan adik nggak tahu Asep sebagai kakak harus Asep sebagai kakak harus memberikan contoh sama adiknya nggak boleh seperti itu kita main bareng ya misalkan si Asep masih tetap gak mau Ceceknya juga nangis misalkan paling yang akan Novi lakukan adalah ambil mainan kira-kira yang bisa meredakan si Cecek nangis gitu, ambil mainan yang lain itu yang pertama. Kalau misalkan tetap masih nangis pada Umi Ovi akan ambil mainan Asep biar tidak chaos. Gimana kalau mainan ini Umi ambil dulu kita bikin mainan yang bisa kita main sama-sama boleh seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menambahkan itu? Kebetulan saya punya anak satu, cuma di depan rumah itu sering banyak anak-anak main. Jadi saya itu malah sering melerai anak-anak yang main. Malu sekali itu kan anak-anak usia 4 tahun 5 tahun ya pasti ya. Cuman mereka tuh kadang sering main di teras, main di depan rumah, tiba-tiba nangis, saya sudah keluar. Sekarang kita ambil namanya Asep sama Cecep. Biasanya saya seperti ini, kan di sini si Asep yang direbut nih. Nanti saya bilang,
itu kenapa mainan yang cacat direbut sama Asep? Berarti baliknya. Mainan Asep direbut sama Cecep. Kenapa Cecep merebut mainan punya Asep? Itu mainannya punya siapa? Biasanya saya suka digituin. Punya Asep. Ya udah, sekarang karena itu mainan punya Asep, biar Asep dulu yang main. Asep kan baik ya, berbagi ya. Nanti sekali emang mainnya sama Cecep. Biasanya saya suka gituin. Dan akhirnya si anak itu berhenti nangis. Si anak mau berbagi, lalu saya ada cerita bagi. Di bagi itu kadang juga di situ ada nilai ininya juga ya. Saya nanti selipin suka membagi ya. Kan kalau dibagi itu katanya kalau berbagi itu indah ya. Iya, akhirnya mereka mau berbagi, akhirnya pun berhenti biasa itu. Terima kasih untuk video kali. Oke, kita coba ini ya. Suaranya kemudian dengar. Saya bisanya ini kalau kayak gini. Yang tadi sudah disampaikan dan dibagikan, gitu ya. Menurut saya langkah-langkah yang praktikal, gitu ya. Nanti bisa dicoba. Yang tadi kita coba berbagi hari ini adalah ada bangun koneksinya dulu sebelum kita kasih tahu kan ya. Pada situasi-situasi chaos yang kayak tadi, saya setuju kalau harus dipisahkan dulu. Dua-duanya punya kebutuhan, yang satu ngebut, satu mabuk, yang satu marah karena mainnya ngebut, terus pukul gitu ya. Dua-duanya punya kebutuhan. Kita bangun koneksinya dulu untuk kedua anak. Biasanya pada situasi seperti ini yang perlu diamankan adalah korbannya dulu ya, walaupun awalnya dia pelakunya nih, kita kan suka mungkin gitu ya. Aku sebagai mainan dulu kita amankan, bisa kita peluk, lalu kita mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Ketika kita bangun koneksi, kita engage dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dan kita lihat waktu itu kalau misalnya mainan kamu direbut, nggak enak ya. Kalau mainan kan bareng-bareng ya, kalau bareng-bareng kayak gini, waktu itu apa yang mau kamu lakukan kalau misalnya mainan kamu seperti itu diambil. Baik, bagus dan baik ini baik. Oke, kita langsung ke satu contoh lagi sebelum ditutup ya. Udah sampai sini. 11 ya? Udah aja. Oke, kalau gitu seperti kata Ibu Esi Kodam, Bunda Mangga saya serahkan ke Bunda Dina. Alhamdulillah, gimana Ibu? Materinya menarik sekali ya. Alhamdulillah. Betul kata Tehnya Umi Wafi bahwa hari ini sangat pencerahannya yang lain begitu Bunda ingat bahwa disiplin itu pun kita mengajarkan bukan hukumnya. Meskipun anak Bunda atau di sini juga pasti banyak anak-anak yang sudah besar, kita coba lagi Bu, kita coba lagi mengajarkan anak kita disiplin meskipun mungkin kesalahan-kesalahan yang telah lalu mungkin kita pernah mempunyai yang berkata pasti banyak sekali pikiran-pikiran atau di dalam hati ibu yang gimana ya pasti banyak pertanyaan. Boleh 3 pertanyaan aja yang ibu mau bertanya. 3 ya Bu. 1 ada lagi Bu, 2 Bu Yuni, 1 lagi Bu yang mau bertanya. 3 pertanyaan saja. Boleh buat dulu ya. Mangga Bu. Saya Dina, ibu dan orang yang luar biasa dan remaja sampai yang saya ingin tanyakan, ini kan stigma di masyarakat. Saya pernah dengar gitu ya bahwa ada kata ini pada turunannya dari ibunya begini, turunannya bapaknya begini gitu. Apakah itu berpengaruh gitu dari gen orang tua atau berpengaruh atau memang eksternal aja gitu atau karena ada orang tua di rumah sebenarnya contoh gitu sih. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan kita. Ini ya memang kalau kita bicara individu gitu ya manusia nggak akan lepas perdebatan ya mana sih
nature atau bear heritage atau nurture gitu ya, lingkungan yang membentuk. Itu perdebatannya sampai sekarang. Sampai banyak ahli psikologi adanya membuat pendekatan baru yang namanya atau yang memang nggak terlepas dengan nature dan juga lingkungan. Bawaan potensi temperamen gitu ya, kalau bayi enggak misalnya kita enggak ya, nenek gitu ya. Ada bayi yang anteng, bayi yang teratur, malu nggak kebangun, dede enggak bangun juga langsung gampang ditenangin gitu ya. Kalau dikasih reaksi jenis apa aja dia mau makan. Ada bayi yang malu rewel, pagi rewel, siang rewel, nggak tidur, apapun buat dia rewel itu temperamen bawaan dari bayi. Ini jadinya bawaan yang bawaan tentu ada bagian dari tidak cuma dari orang tua aja tapi dari nggak apa-apa dia pakai mana yang lebih dominan ketika terwujud dalam kasih deh nggak lepas dari gennya tapi juga lingkungan. Nah ini perlu kita lihat lagi tingkat laku mana atau perilaku mana, bentuk masalahnya seperti apa dari kita menelusuri dulu gitu ya, pas bayi gimana dulu diberi simulasinya seperti apa, dedikasinya seperti apa, muncul perilaku bermasalahnya ini dari kapan, bayi-bayi ini atau memang udah dari kecil gitu ya. Jadi saya agak setuju karena itu masih di depan itu sampai sekarang akhirnya memang nggak ada. Tapi kalau dari studi yang biasanya diturunkan itu biasanya adalah kecerdasan itu dari studi anak muda. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek terkait perkembangan anak muda kan kita dari anak muda dari sudut yang sama. Ya, ini lebih banyak diambilkan dan untuk pokok pikirannya ada faktor lingkungan. Udah belum amnya? Kita punya potensi, kita punya bawaan, bagaimana kita menambahkan itu dan budaya terlihat masih boleh kalau boleh cerita. Nah, siapa yang membawa game ke masalahnya nggak bisa ditentukan nanti kalau kita lihat ini belajar biologi lagi ya dari kromosom perempuan kan XX, kromosom laki-laki XY. Ketika terjadi pembuahan kromosom yang duluan berkembang itu adalah X ya, baik itu X dari ibu atau X dari saya. Saat ibu hamil dibagi diri oleh hormon testosteron, maka saya jadi punten ya, jadi ada biologi dibagi diri oleh hormon testosteron. Kita punya hormon testosteron juga walaupun intensitasnya bisa sudah pada estrogen. X yang ada bisa berubah jadi jenis kelamin laki-laki. Nah, X mana yang berubah atau X mana yang bertahan kita nggak tahu. Apakah itu dari ibu atau dari ayah? Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang itu mah karena faktor keturunan dari si ibu atau dari si ayah, nggak bisa. Nggak bisa karena kalau kita telusuri penelitiannya ini hormon mana nggak sampai ke situ gitu. Sebetulnya yang berubah itu karena yang bawa ini. Tapi kalau keturunan bisa jadi ya pasti dari keluarga gitu ya. Tapi yang mana yang paling dominan kita alam gitu. Mudah-mudahan membantu. Ya, betul sekali. Semoga puas ya Bu Nina dengan jawabannya. Mungkin ada siapa tadi kata ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nini. Saya mau nanya, saya sebenarnya punya pengalaman pribadi ya Ibu. Saya kan suka marah sama anak gitu. Kadang suka kasihan sendiri, udah ngeluh gitu nangis sendiri itu kan kayak depresi sendiri gitu. Bagaimana gitu caranya mengatasi ibu yang ikutan tantrum kalau anaknya lagi tantrum juga gitu. Saya pengen sejelas-jelasnya dijelasin caranya gitu. Saya susah dijelasin anaknya dan sampai
12 jam lainnya sabar, dimana 12 jam lainnya sabar itu 8 jam dipakai buat tidur gitu ya. Saya 4 jam sabarnya kira-kira ini. Nah, ini ilmu sabar, ini menurut pengetahuan agama saya kayaknya ilmu yang paling susah ya selain ilmu ikhlas gitu ya. Gimana caranya gitu dan tantangan buat semua itu pasti akan beda. Kalau saya yang sedang saya coba pelajari saat ini gitu ya, saya yakin nantinya mah pasti pengalamannya lebih banyak dari anaknya udah 8 tahun, saya masih baru setengah itu udah 4. Jadi nanti kalau udah SMP beda lagi. Kalau sekarang saya coba lihatnya ini kan yang saya tahu dan sedang saya coba saat saya tahu kalau saya punya kebutuhan pagi-pagi itu saya rusuh karena saya harus 1 mandiin anak-anak, 2 nyiapin sarapan, 3 bersih rumah, 4 mandi, siap-siap buat sunatan udah sewa lagi, 5 menyiapkan bahan wajar. Dari 5 ini mana yang bisa saya minta tolong orang? Ya, jadi saya coba identifikasi dulu. Si 5 ini kalau semuanya saya kerjain, sayanya pasti salah. Maunya saya semuanya cepat ya, saya berkaca pada pengalaman sebelumnya. Jadi mana yang bisa saya bantu? Oke, nyiapin bahan aja nggak mungkin minta tolong orang, mandi nggak mungkin minta tolong orang gitu kan? Jadi antara kita sarapan, mandiin anak-anak, sama bebersih rumah. Mana yang bisa ditunda? Bebersih rumah. Mana yang bisa dibantu? Apa nggak mungkin masak? Jadi apa? Mandiin anak-anak. Ya. Jadi coba dilihat satu persatu dulu. Nah, sekarang kalau kita kasusnya ini berarti saat bangun subuh, apa yang kita rasakan dulu? Kurang tidur gitu ya. Ada kebutuhan kita yang belum terpenuhi dan itu juga memuncak untuk dipenuhi pada saat yang sama atau seperti apa gitu ya. Saat kita tahu apa yang tadi kita butuhkan, jadi kita perlahan strukturkan kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5 tak udah bisa, 1 bisa tolong. Nah ada yang bilang tolong itu bisa macam-macam gitu. Kalau saya apa udah deh jangan merokok aja, ayo mungkin anak-anak gitu ya. Kalau lagi Pak lagi bikin sarapan, anak-anak belum mandi, tolong gitu ya. Bisa jadi apa itu dinamika kehidupan kita sehari-hari itu beda-beda gitu. Kalau saya sih gini deh, karena saya sambil jadi kayak punya ini. Kalau hari Senin itu saya kuliah pagi, berarti saya bangun subuh pagi, anak-anak kalau misalnya bisa harus saya kasih tahu mereka akan mandi siapa nanti. Dan itu nggak boleh marah karena kita udah punya kesempatan berjawab. Kalau mau mandi sama mandi sekarang, kalau mandi semua, mau di depan itu tidak boleh diganggu. Jadi pertama itu identifikasi kebutuhan kita apa. Kalau kita udah kadang saat kita sibuk menjalani peraturan sebagai ibu, sekarang ditanya aja gitu ya, namanya siapa? Itu kayak tadi saya kenal sama Indonesia, itu terus saya Indonesia. Siapa saya dan diri saya si Tata ini sukanya apa? Kadang kita lupa gitu. Kadang kita lupa yang tadi mengisi cita kita sendiri yang kita butuhkan itu apa sebagai individu, bukan sebagai ibunya Malaysia, bukan sebagai istrinya Pak Tito, bukan sebagai dosen, bukan sebagai kakak, sebagai kakak pribadi saya gitu ya. Saya itu suka ya, saya suka jalan-jalan, tapi kalau sekarang jalan-jalan buat saya harus bawa anak-anak gitu ya. Ya udah nggak bisa jalan-jalan, ya saya sama saya udah saya nonton itu ada bayi itu saya nonton lagi kan saya nonton wah ya banget jalan-jalan kembali gitu, tapi buat saya menyenangkan gitu. Tangan. Mungkin ibu punya cara masing-masing untuk mengisi kebutuhan kita gitu ya, mungkin beda-beda gitu. Soalnya nggak ada standar yang sama untuk sabar, tapi kita itu mau minta caranya seperti apa gitu. Tapi saya bisa memahami, saya juga menghayati gitu ya. Itu jadi ibu itu udah 24 jam rasanya kurang, tapi kalau disuruh istirahat karena anak gitu ya, apa sih bunyi begini gitu. Mudah-mudahan jawab yang penting yang mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan terjawab yang penting ini. Satu pertanyaan lagi boleh Bu? Ada yang satu pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Boleh Bu? Mangga silakan.
Tapi kalau 5 tahun kakak belum bisa apa gitu ya, adanya nggak bisa. Sebenarnya ternyata salah satunya adalah susah fokus. Jadi kalau saya ajarin, kalau itu makanya tuh pas satu ya udah ikuti kalau adanya pas dulu dia begini gitu. Jadi bawaan tuh hanya mencatat terus. Tapi di sisi lain tuh lagi takut ya, udah pada takut susah dia negosiasi gitu ya. Kalau makanya kan masih bisa diikuti kalau adanya udah susah sampai momen tuh ya juga saya gitu. Solo gitu ya. Kira-kira menyikapi hal ini tuh mesti gimana gitu, karena kan kita sudah mungkin berpikir mau sekian slotnya apa aja bisa dikasih gitu, penanganan itu cepat, ternyata beda gitu. Nah itu gimana menyikapinya? Tantangan yang dihadapi setiap rumah mungkin ya, kalau anaknya beda usianya cukup jauh, ada rumahnya atau dulu jadi kembali rumah dia bisa, sekarang nggak bisa gitu ya. Belum lagi kalau udah beda jenis kelaminnya gitu. Saya coba nanti dari sini. Oke, kan kalau tadi kita lihat secara individual sendiri ya, karakternya kita kan beda-beda, bawaannya beda, jenis kelaminnya beda, kayak tadi aja. Kalau anak laki-laki ini bahasa saya sama satu juga tiap saya ngomel, apa sih dede tuh kayak gini gitu ya. Mau dede itu anak laki-laki, anak laki-laki itu beda. Dari kacamata satu yang awal, dari kacamata saya tahu. Oke, dia kromosomnya XY. Dia hormon yang paling dominan adalah testosteron. Testosteron itu membuat dia aktif, membuat dia agresif, membuat dominan di otaknya adalah otak kanan yang paling kanan dari otak kiri. Gitu ya. Tahu? Coba nggak bisa. Jadi jadi cukup tahu aja memang nggak cukup gitu ya, memang harus dipraktekkan. Nggak cukup cara, coba cari tahu cara B, cari tahu cara C. Nah, kalau tadi usianya beda gitu ya, karakteristiknya beda, kebutuhannya dia beda, susah fokusnya beda, wajar jadinya ya. Sekarang yang bisa kita coba cari tahu adalah mana gaya kita yang paling efektif saat kita mengajarkan si anak yang susah fokus. Mana gaya yang paling efektif kalau anaknya udah fokus tapi lambat, jadi harus ditemani terus gitu. Ada macam-macam gayanya gitu ya. Coba terus. Ini kalau saya berkaca dulu kayak kasih MPASI ke anak gitu ya. Hari pertama kasih bubur nasi nggak mau, oke. Hari kedua kasih tahu nggak mau, ya udah. Hari ketiga kasih walu, ya udah gitu ya. Dicoba terus. Ini loh yang paling cocok buat dia. Jadi tadi saya ada satu slide terakhir gitu ya. Ketika kita mau mengajarkan anak-anak kita, kita harus ingat yang tahu anak kita yaitu kita sebagai orang tua. Mbak Tata masih tolong, Mbak Tata masih tahu nggak tahu gitu, dan saya nggak menghadapi dia sepanjang 24 jam. Saya nggak tahu prosesi dia lahir, dia nangis duluan atau enggak. Saya nggak tahu dia bisa nangis usia berapa, dia bisa merangkak usia berapa. Yang tahu siapa? Orang tuanya. Jadi kalau misalnya konsul ke psikolog juga ditelusuri dari situ gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, makanya dikatakan bahwa yang tahu anak yang tahu orang tuanya. Dan setiap anak adalah unik, yang tadi beda-beda ya wajar gitu. Anak yang tumbuh dalam satu rumah yang sama aja bisa jadi beda gitu ya. Jadi percaya kita itu sudah dibekali kemampuan, kompetensi, kan katanya anak adalah kehidupan. Saat anak menunjukkan pada banyak ada yang dilihat, ada yang dipercaya. Syuting aja ke situ ya. Sekarang kita coba cari tahu jalur mana, dapur mana. Kalau lihat waktu sih mendingan jangan. Yang paling mampu, yang paling Kasihin aja. sampai ke tujuan kita. Dan yang terakhir kita dia punya keyakinan diri bahwa saya itu udah berkenal gitu, saya itu udah cukup mampu. Dia nggak bisa, oke, saat ini saya coba cara lain ya. Kalau kita terlalu keras pada diri kita, ya ada kita akan terjebak pada ideal versus realnya kita. Idealnya nggak marah, idealnya tidak pukul, tapi nggak boleh pukul ya.
banyak sekali kendalanya, kayak motornya mogok, dapurnya penuh, dapurnya ketet, gitu ya, itu perjalanan. Jadi kita ingat, kita coba cari cara. Kalau misalnya itu bertahan lama juga akhirnya bisa tadi nggak bisa fokusnya berapa lama pada kondisi seperti apa, semua kondisi dia nggak bisa fokus atau pada kondisi tertentu gitu ya. Terus kalau misalnya nggak fokus dia bisa fokus lagi kalau apa gitu ya. Kita coba cari tahu kalau misalnya semakin meningkat gitu ya, sampai usia berapa tahun atau semua kejadian yang nggak fokus baru juga jangan-jangan isi selalu. Tapi sebelum kita pakai baseline-nya dulu, usianya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun itu rentang perhatian paling maksimalnya punya 12 menit. 12 menit dengan jam ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya selama 12 menit dia masih main, terus nanti balik lagi main, terus tapi kalau misalnya cuma bertahan dia 1 menit terus dia pindah, dia main, dia lari, dia nggak kembali lagi sendiri. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi, yang bertanya. Insya Allah ini quotes-nya bagus banget itu ya. Insya Allah Bismillah setiap anak ini ya kita ini sedang melakukan pekerjaan terbaik. Seorang ibu itu melakukan pekerjaan terbaik. Ada apresiasi dari panitia yang barusan bertanya, ada 3 orang ya. Ada sedikit hadiah kecil, semoga bermanfaat. Sama yang tadi sharing ya, Bu Hani sama Umi Wafi ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, panitia juga menyediakan hadiah utama insya Allah. Yang ada hadiah utama, yang pertama ada setrikaan. Itu siapa yang punya setrika di rumah? Satu lagi ada mukena buat ganti-ganti di rumahnya, Masya Allah. Tapi siap-siap Bu, boleh ditutup catatannya. Kita pengen tahu sejauh mana ibu-ibu menyimak apa yang disampaikan sama Bu Tata. Bu Tata nanti akan memberikan 2 pertanyaan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu siap-siap menyimak ya Bu ya. Ketiga ya, 3 pertanyaan. Pertanyaan ketiga siap-siap ya Bu ya. Tidak boleh lihat catatan. Yang ketiga, cerita. Siap, tangannya acung. Pertanyaannya, makna disiplin adalah mengajarkan. Ini sudah siapa sih ini jelas banget. Pertanyaan kedua Bu Tata. Pertanyaan kedua, siap acung. Agak kesini nih, hadiah utama soalnya. Oke, tadi kunci disiplin dengan mencintai itu apa? Belum pertanyaan itu. Oke. Kalau V-nya artinya apa? Mama Jida ada di situ. Siapa yang jawab? Waduh. Sudah tutup kan? Jawabannya apa Bu? Verbal dan non-verbal yang selaras. Wah, ini memang hebat luar biasa. Alhamdulillah kita dapetin lumayan buat ganti, Masya Allah. Bu, jawab Bu. Pertanyaan utama ini harus agak susah ini. Pertanyaan utama soalnya. Kasih contoh kasus aja. Nah, gitu. Jadi biar lebih eksplor gitu. Ingat Bu, setrika ada gantinya Bu. Saya bisa sebutin lagi ya. Contoh kasus terakhir yang tadi mau. Oh iya, yang belum ya. Nah, ini mah harus Ada anak, namanya usianya 6 tahun gitu ya. Namanya Anto. Namanya
dipersiapkan apa yang sudah boleh. Gak apa-apa Bu, apa yang dibilang Ibu, nanti kalau salah-salah benar yang mau kata, tenang aja. Kalau Bu, ayo, kali ini karena Anto selalu minta jajan, nangis dan marah jika tidak diberikan. Apa yang bisa orang tua lakukan? Pasti Ibu pernah nih. Ayo, siapa cum? Misalnya ibunya, itu biasanya kalau lagi di sini ibunya mau pergi gitu kan ada orang ibu, saya suka bilang ke adik saya gitu, udah ajak aja tapi dengan kejadian jadi pas mau itu si anaknya dikasih tahu boleh gitu, tapi kalau masih mau jajan cuma satu macam aja dan nggak boleh nangis. Biasanya kamu sih anaknya itu jadi nggak boleh nangis. Terima kasih. Jadi bikin kesepakatan dulu di awal. Bikin kesepakatan dulu di awal. Awal kita. Oh, dari Tasik ini katanya. Oh, bapak dulu, Masya Allah Ibu. Ibu, punten kalau boleh tahu dari mana ada Pak Henry di sini? Oh, Masya Allah Ibu. Coba ini adalah yang terjauh ya. Kita kasih apresiasi aja. Untuk Ibu Sari kita kasih apresiasi, Masya Allah Ibu. Terus Ibu, Bunda juga kasih apresiasi sama ibu-ibu yang mungkin kayaknya dari malam gak bisa tidur karena cepat-cepat itu kan ranting sama Bu Tata ya. Yang hadir pertama tadi Ibu, absen pertama siapa? Bu Leni. Masya Allah. Kita kasih apresiasi nanti lagi kalau ada kajian atau acara pasti kalau lagi oleh Bu ya yang pertama. Mari Bu Leni. Yang terakhir. Yang terakhir adalah siapa yang bisa menyebutkan mengenalkan pemateri kita ini. Bukan Mas Dada sebentar. Kita banget aja. Alhamdulillah apa-apa ya Bu Tata. Sama ibunya. Kudunya nama lengkap suaminya kita. Oh iya. Oh kalau suaminya Bu Tata lebih terkenal. Alhamdulillah. Mungkin hadiahnya udah habis ya Bu ya. Requestnya sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri acara parenting disiplin dengan cinta ini. Kita semua mari berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan dalam hidup dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zammilna bil 'afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih atas segala chat yang sudah mengikuti hari ini. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama hingga di penghujung acara dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bukan hanya di dunia tetapi untuk bekal kita nanti di akhirat.